Assalamualaikum semua. Ketemu lagi di channel Mami Syakil Syauki. Di video kali ini aku itu lagi bikin isian buat dadar gulung. Nah, jadi tuh udah lama ya, udah mungkin hitungan minggu kali ya, pengen banget dadar gulung. Tapi yang dijual di sini itu kebanyakan isinya itu unti kelapanya itu yang pakai gula merah. Nah, kebetulan aku itu pengennya yang unti kelapa itu yang pakai gula putih gitu. Nah, jadi kemarin itu udah berapa kali ya beli, kalau ada yang jual gitu beli, tapi isinya itu yang pakai gula merah. Jadi karena belum kesampaian ya udah deh akhirnya bikin sendiri. Nah, ini tuh cuma kelapa parut, terus gula putih sama daun pandan aja. Nah, ini kebetulan kelapanya itu stok yang ada di kulkas, jadi cuma sedikit dan bukan kelapa yang cuma diparut bagian putihnya aja gitu. Nah, itu setelah selesai bikin unti kelapanya, ini aku bikin kulitnya. Ini pakai tepung terigu. Untuk resepnya nanti aku taruh di kolom deskripsi. Nah, itu aku pakai terigu dan juga tepung tapioka. Jadi ini kalau untuk kulit risol atau kulit dadar gulung tuh aku pakainya yang emang resep ini, karena emang udah bener-bener enak, lembut kalau menurut aku ya, terus juga nggak gampang sobek. Ini juga pakai susu bubuk. Kalau misalnya nggak ada susu bubuknya bisa diganti susu cair untuk menggantikan air ya. Ini karena aku nggak punya susu cair, jadi aku pakainya susu bubuk. Terus juga pakai garam. Jadi bahan keringnya itu dicampur. Jadi tadi ada tepung terigu, tapioka, susu bubuk, dan garam. Terus, nah ini, jadi ini bikinnya ini aku agak lumayan banyak, karena kan tadi unti kelapanya sedikit, jadi aku mikir ya udah deh buat kulit risol. Nah, jadi rencananya nih aku juga mau bikin risol. Nah, aku lihat di kulkas bahan apa aja yang ada, ternyata aku pikir-pikir kayaknya kalau bikin risol mayo kayaknya enak. Makanya ini sebagian kulitnya buat dadar gulung, sebagian buat risol mayo. Nah, ini aku pindahin ke wadah yang lebih besar biar lebih leluasa ngaduknya gitu ya. Nah, ini air, kita masukin air. Nah, masukin airnya ini juga bertahap ya, jangan sekalian banyak gitu ya. Jadi emang harus bertahap, diaduk dulu sampai rata, terus dimasukin lagi airnya gitu. Karena biar kelihatan, kalau misalnya kita langsung masukin semuanya gitu ya, bisa jadi takutnya kan keenceran juga, terus tepungnya juga jadi nyatunya itu nggak merata. Makanya kenapa kalau di adonan itu seringnya masukkan airnya itu bertahap gitu. Nah, itu setelah dimasukkan secara bertahap tuh dimasukkan 1 butir telur. Jadi untuk satu resep ini pakainya 1 butir telur, dan di sini aku pakai minyak sayur. Di sini aku pakai minyak kelapa. Kalau misalnya nggak ada minyak kelapa, boleh diganti kayak minyak goreng biasa gitu ya. Ini kebetulan yang ada di rumah itu minyak kelapa, jadi aku pakainya minyak kelapa. Nah, biar nggak bergerindil, itu di sini adonannya itu aku saring. Ya, sebenarnya kalau nggak mau disaring juga nggak apa-apa, cuma nanti tekstur dari si kulitnya itu nggak mulus gitu ya. Ada ya gerindir-gerindir dari tepung yang nggak keaduk dengan nggak keaduk gitulah pokoknya ya. Nah, itu jadi ini sebagian yang udah aku kasih pasta pandan. Nah, aku lupa ya pas itu nge-record ngebagi adonannya dan juga ngasih pastanya. Jadi ini pas udah dikasih pasta pandan, jadi aku bagi 2 gitu adonannya, sebagian buat dadar gulung, sebagian lagi buat risol mayo. Nah, kalau untuk dadar gulung, nah itu kan tergantung selera ya, suka yang bopeng-bopeng gitu atau yang mulus kulitnya. Nah, kalau untuk yang bopeng-bopeng gitu, itu tipsnya adalah adonannya itu
agak sedikit lebih dicairin. Dan ketika kita nuangnya itu kita oles sama minyak goreng, teflonnya itu kita oles minyak goreng sampai basah ya, bukan yang pakai tisu gitu. Kalau misalnya pakai tisu gitu dia nggak ngebentuk jadi bopeng-bopeng, jadi pakai kuas gitu kita oles biar bopeng-bopeng gitu ya, biar apa namanya bolong-bolong gitulah adonannya. Tapi kalau misalnya nggak suka mau yang mulus aja gitu juga nggak usah dioles sama minyak goreng juga nggak masalah ya, tergantung selera. Kalau aku sih sukanya yang mana aja lah, yang penting cepet aja. Nah kayak gitu ya contohnya. Kalau misalnya kita beli dadar gulung, kalau yang di pasar gitu kan yang bolong-bolong ya, nah itu caranya seperti itu. Nah ini kalau untuk kulit aku memang nggak rubah-rubah lagi, karena ini kalau menurut aku tuh udah cocok. Aku udah suka sama teksturnya, tidak terlalu tebal, terus gampang untuk dibentuk, terus juga lembut. Oke, ini aku cetak, aku masukin isinya karena emang buat sendiri ya, buat makan sendiri. Aku masukin isinya yang rada banyak biar pas ngegigit terasa lah itu si kelapanya ya. Karena kalau kita beli kadang kan pas gigitan pertama itu yang terasa cuma kulitnya aja kan. Nah ini aku pengennya pas gigit itu emang udah dapet si unti kelapanya itu. Oke, nih udah selesai aku bikin dadar gulungnya. Ini cuma sebagian aja ya yang di videoin. Nah kemudian ini aku lanjut untuk bikin risol mayo. Nah di sini sebelum bikin kulitnya aku panggang dulu, apa sih namanya ya, pokoknya ya itulah ya, buat smoke beefnya. Nah di sini aku pakai cuma bikin 4 smoke beef, jadi satu smoke beef itu aku potong 3 gitu aja. Kalau menurut aku sih cukup, ketika digigit itu emang udah dapat smoke beefnya ya. Terus ini buat isiannya itu aku buat 2 jenis, yang pertama itu pedas, yang kedua enggak. Jadi mayonesnya itu dicampur sama susu kental manis secukupnya. Ini juga resepnya nanti aku share di kolom deskripsi, karena aku mau buat 2 versi. Jadi itu aku bagi 2, yang pertama buat yang ori, yang kedua itu yang pakai saus atau yang pedas. Nah itu aku pakai saus sambal yang merek Del Monte, karena menurut aku yang ini cocok. Kalau yang pakai yang ABC menurut aku itu kurang cocok ya. Menurut aku yang cocok itu emang yang merek Del Monte ini. Tapi ya tergantung selera ya, balik lagi. Nah kalau misalnya aku tuh jujur lebih suka yang pedas yang pakai saus, karena nggak tahu ya, kalau lidah aku tuh memang kalau yang cuma pakai mayo aja tuh terlalu plain gitu rasanya. Nah ini aku cetak buat kulit risolnya. Nah tadi juga aku pakai telurnya itu 1 telur aku potong 6, jadi lumayan besar-besar potongannya. Terus kalau kejunya aku potongnya juga nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil, jadi setidaknya ketika digigit itu masih berasa kejunya. Nah di sini aku rekomen untuk keju yang merek Emina, karena ketika digigit itu dia agak lumer gitu ya, nggak yang emang kayak keju batangan dimakan gitu ya kalau menurut aku. Tapi nggak tahu ya kalau merek lain ada juga yang teksturnya seperti itu. Tapi di sini aku pakainya Emina. Sebelumnya aku tuh pernah pakai Procis dan juga merek yang McD, tapi pas digigit itu kayak masih berasa keju batangan gitu. Kalau ini dia udah agak lumer gitu, jadi lebih enak, lebih creamy ketika di mulut gitu. Nah ini yang pertama aku bikin yang versi pedas dulu. Jadi sebenarnya ya di resep ini aku cuma sedikit aja sih bikin yang ori ya, yang cuma pakai mayo aja, yang nggak pakai saus, karena emang kami sukanya yang pakai saus, jadi lebih gurih, terus ada pedes-pedesnya, jadi nggak plain gitu. Tapi kalau buat yang seleranya itu suka yang plain atau yang nggak terlalu berasa gitu ya, nggak terlalu gurih, itu yang nggak pakai saus sih enak ya. Enak sih sebenarnya, tergantung selera.
Nah ini ya udah tinggal ditata, lebih ini ya, lebih simpel daripada bikin risol biasa. Kalau ini kan bahannya tuh tinggal ditaruh-taruh aja gitu ya. Udah deh jadi, langsung disusun sesuai selera. Terus kalau udah selesai digulung, langsung dicelupin ke larutan tepung terigu dan tepung panir. Nah ini aku mohon maaf nggak ke record pas lagi balurin tepung panirnya, jadi ini langsung pas goreng aja ya itu ke recordnya. Jadi setelah bikin aku langsung goreng karena emang udah nggak sabar pengen nyicipin, padahal udah beberapa kali bikin, tapi kalau udah habis bikin ini nggak sah kalau nggak langsung digoreng. Ini juga bisa di frozen ya, dan rasanya juga tidak berubah dan dijamin enak dan mantul. Oke, sekian dulu ya untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.